Akhirnya ada agama yang namanya Yahudi, Yehuda. Nah, ini yang bikin kisruh. Karena dari keturunan ngerat itu tadi. Hanya satu manusia yang sifatnya manusia perempuan dengan kegaibannya itu. Yang pada umumnya kegaiban daripada lakinya dengan perempuannya ini berbeda. Biasanya perempuannya yang kegaibannya. Ada dari unsur kegaiban, lakinya ada dari unsur manusia. Semuanya, baik Panembahan Senopati, Kanjeng Sultan, ataupun siapa itu yang kegaibannya adalah perempuan. Di dunia ini cuma satu yang sifatnya manusia laki-laki, kegaibannya itu laki-laki. Yang kemanusiaannya itu wanita, yang kegaibannya laki-laki. Biasanya laki-laki lah yang mengadakan rat. Nah, apa manusianya kegaibannya. Begitu. Seperti ditanya Nabi Sulaiman, seperti ditanya Nabi Khidir dan Dewi Markoya. Nah, belum tahu ya ceritanya kenapa Nabi Khidir berusia sepanjang masa. Karena menunjukkan sesuatu kegaiban Dewi Markoya yang menguasai seluruh keseluruhan. Nah, sinilah punya beberapa sendi-sendi wanita ini. Di dunia ini cuma satu tok. Sing menungsane wedok, sing gaib iku lanang. Nabi Isa. Yang karena diceritakan tidak ada bapaknya, ya saya sudah terserah, you mau percaya atau tidak terserah. Yang satu Panembahan Senopati dia bercerita, ora iso kowe ngalahno Pajang, nek gak kowe rabi apa. Maka di Parangkusumo dia berdiri bertapa duduk untuk bisa meminang Ratu. Dengan peminangan itu blasteran itulah menang dengan kerajaan Pajang Mataram. Dan dijaga seluruh Jawa sampai sekarang. Dengan landasan suatu perjanjian bahwa keturunanmu raja-raja akan menikah denganku. Nah, sampai sekarang makanya nek ana pelantikan Kanjeng Sultan ini mesti sebelah kursine kosong, Pak. Nggih napa mboten? Mesti kursine kosong. Dalam arti ya terisi hanya orang-orang yang khawas saja yang mampu melihat. Baik Nabi Sulaiman dengan Bilqis, baik Nabi Khidir dengan Dewi Markoya. Semuanya itu gaibannya itu mesti perempuan, Pak. Hanya satu yang wanita, Maria. Entahlah sing laki. Maka Allah mengutuslah Jibril sebagai Rohul Kudus untuk memberi. Nah, siapakah atau manusia yang didamping Jibril ataukah Jibril tersebut atau bapaknya Jibril? Saking bingungnya dia mengatakan, oh bapaknya Allah. Saking kebingungan manusia. Siapakah itu? Sang perawan suci. Nah, itu perlu digawe. Makanya wali khatam itu cuma satu tok di alam semesta dunia. Siapakah wali khatam itu? Nabi Isa alaihissalam tidak ada, cuma satu tok di dunia. Dan dia juga akan muncul di akhir zaman karena wali khatam penutup khatami. Kemudian disusullah wali khatam Jibril, wali khatam Nuh, wali khatam Ibrahim, wali khatam Israfil, wali khatam Israil, wali khatam Rijalul Adnan, wali khatam Rijalul Ghaib. Susulah wali-wali khatam. Ada 39 wali yang mana kita belum mengetahui. Nah, di luar kepala, coy. Membaca besok kita ungkap di guru waktu nih. Di situ. Jadi makanya landasannya itu ya, kenapa turun besok Nabi Isa lagi? Dan sekarang berada di mana? Ini cerita ya. Saat Raden Ronggo tidak bisa dikalahkan, sang Panembahan Senopati nyeluk bojone, Ratu, piye iki anakmu? Ora iso menduduki tahta nggonku iki. Tetapi anakmu kudu juga menduduki tahta. Moko aja nang kamanungsan.
tak balekno nggonmu, ora iso kudu nglewati segara kematian. Ya wis nak ngono tak gula pentahe nak kowe gak sanggup. Nah, jarine Bu Ratu. Iki ana ayate iki, karek percaya apa gak ae, terserah wis ngono ae. Ana nang ngene duk sila apa duk sila kencana wuwu. Dalam arti suatu syair yang disebut duk sila kencana wuwu. Nah, maca padandang kula. Akhirnya diutus. Nah ngono tak gawe goro-goro ae. Iya, dicukuk ambek Bu Ratu, diambillah seorang patih yang paling hebat, yang paling sakti nang segara kidul. Iki aku nak cerita ngene gak ono dasarane ngono kira-kira dikira iku cerita komik iki. Karena ono nang Duk Sila Kencana Wuwu. Lah patih iku paling sakti, Pak. Patih iki paling sakti, paling hebat, paling berkuasa, pilih tanding lah. Akhirnya sang patih iki nyamar dadi naga kuning. Gawe ontran-ontran nang daerah Parangkusumo. Semuanya mati di tangan patih itu. Wah, pendekar apa mati hingga terdengarlah oleh Raden Ronggo dan padahal itu sudah planningnya Panembahan Senopati dengan Ibu Ratu Kidul. Krungulah nak ono naga gawe ontran-ontran nang ngene segara kidul. Mateni pendekar-pendekar. Hingga saat itu lengah Panembahan Senopati arepe turun tangan dewe. Karena ndak ada yang bisa menang. Krungu Raden Ronggo, Romo, aku ae sing nyelesekno. Wong aku iku gak tedas paluning pandhe apa sembarangan. Akhirnya turun Raden Ronggo, ya wis nak ngono le hati-hati. Raden Ronggo turun itu gelut karo naga iku mau, dibelilit deh. Tapi dicekel ndase patih kuwi mau. Cekel anune karo Raden Ronggo buntute dicekel masuk dek dililit dicepol. Tuwes mati patih iku. Patih sing paling sakti nang segara kidul iku mati ya. Tapi gak eling berdampak. Sisike naga iku racun. Raden Ronggo lara dalam seminggu kemudian wassalam. Meninggalnya Raden Ronggo dimakamno nang ngene Kota Gedhe. Daerah Jogja sana. Kalau kita ziarah nang kono ketahuan. Ketemu di situ. Nah, akhirnya digulawentalah Raden Ronggo karo Bu Ratu harus meninggalkan jasad Yai. Sama persis dengan Nabi Isa. Sama persis. Hanya karena Nabi Isa itu aku gak ngomong sang bapak ya apa wis bakalane nang kono. Dhewe dicukuk sak jasad Isa. Wis. Tapi cuma satu-satunya itu. Yang lainnya Nabi Kidul dengan Dewi Margoya. Ini akan ada penguasa-penguasa yang lanjutan itu. Panembahan Senopati dengan Bu Ratu Kidul, ya. Prabu Siliwangi dengan Dewi Nawangsih. Sama. Kejayaan orang kalau dia menikah dengan itu. Andai kata pun ada suatu lembah sing dek dikuasai ratu. Nek konangan go santon kemungkinan ya akan terjadi itu karena Jogorat. Ahli-ahli tauhid pun juga mencari itu. Nek ono. Kemungkinan karena itu tingkatan dohiriyah wal batiniyah harus digabung, Pak. Tingkatan al-ghaib dengan tingkatan yang nyata ini harus dikawinkan. Sama dengan dohir batin kita dikawinkan untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa menyusun semua kekuatan. Begitu di antara salah satunya mati di alam penantian barzah akan berhadapan dengan dua sisi kubu. Rijalul Ghaib yang dipimpin 14 waliullah termasuk dari Wali Khatam Jibril, Wali Khatam Nuh, Wali Khatam itu yang ada 14 termasuk Abdul Qadir Jailani
atau rijalul gaib dari golongan dujjal. Yuk, penantiannya cuma di 2 tempat. 2 positron neutron negatif itu untuk mencari sesuatu kekuatan itu dia melobi dari yang sudah itu. Ada sistem pesugihan yang dia menarik untuk menjadikan kaya. Setelah dalam kematiannya dia ditarik ke negatif penantiannya untuk menyusun suatu kekuatan. Atau diarahkan untuk ke arah yang positif, termasuk haji, termasuk ziarah wali. Pada saat kesempatannya dia mati pasti akan bertengger ke alam malakut jabarut, sisi positif. Seperti kita ini, you tidak bisa milih. Dalam suatu penantian you akan jadi warganya siapa? Warga dari Al-Mahdi atau warga dari Ad-Dajjal. Hanya 2 sisi. Ono unen-unen nak ngomong nek mati sesuk panggonane nang ndi. Ndak bisa milih. Kau memilih dengan cara begini atau kau memilih dengan cara begitu. Mati pun kalau kau ditimbang di sana nanti kau akan berada di golongan Ad-Dajjal atau ya. Ini. Jikalau simbolis ini kita tidak mengetahui, maka jelas kau akan berada di sini. Atau kau memahami. Atau simbolis berupa batu kotak Ka'bah. Atau bulan sabit dengan bintang. Simbolis. You akan mengalami hal di situ. Kalau pengetahuan Illuminati atau pengetahuan orang pengabdi setan itu mengetahui, bodoh kita tidak mengetahui rahasianya. Dia mengetahui, Pak. Dengan alat super canggih dia mengetahui. Dia tidak dengan ilmu kebatinan, dengan alat super canggih. Sekarang dia sedang membuat share, SERN. Ketika nang YouTube share. Dengan alat super canggih, suatu materi akan ditemukan imateri, matter dengan antimatter. Yang mana jikalau berbenturan dia akan lenyap. Dia akan melubangi ini, dunia ini dengan mesin waktu. Yang mana akan menurunkan suatu melubangi, akan nuklir swarga. Lho lah, kurang ajar ya. Umat Islam digawe bodoh, tidak bertauhid. Sebab apa? Digawe supaya tidak percaya. Yang dia melakukan ibadah ritual cuman ritual dohiriyah. Dia mengkhawatirkan ibadah ritual tauhid ini karena akan membocorkan semuanya. Karena orang yang mampu tembus di sana hanya orang-orang khawas, dia mampu tembus ke sana, dia akan memberikan informasi seperti ini. Bagaimanapun juga kematian kita hanya berada pada 2 sisi. Barzatul kubro, barzatul fil. Nah, kita berada barzah alam penantian yang mana? Dari Al-Mahamul Kubro, Al-Mahdi atau Ad-Dajjal. Ini hanya simbolis Al-Mahdi Ad-Dajjal. Sesungguhnya kau akan melihat Dajjal itu seperti apa? No. Dan perlu diketahui, yang namanya Al-Masih cuma 2. Al-Masih Isa dengan Al-Masih Dajjal, mewakili kegaiban. Percaya enggak Anda? Baru gue ngerti. Nek sing nang donya akeh banyak diketahui bahwasanya sing wedok iku al-ghaib, sing lanang iku manungsa. Hanya satu di dunia, sing wedok al-ghaib. Sulit iki kitabe teles yo aku gak iso ndudono dalile sepurane. Dan meskipun itu ada, dalil itu ada. Sing wedok rupa manungsa sing embuh iki. Anggap ae gak ono sing iki. Cuman kan anggap mustahil ono orang melahirkan tanpa bapak Nabi Isa. Yang mana sifat karakter keduanya harus ada ya. Cuman rahasia aja. Wis, nek sing liyane kaya Raden Ronggo, Al-Jahuda, semuanya itu sing wedok. Terkuat enggak, Pak? Kita mati pun juga berada pada landasan 2 alam ini.
Kita terpilih apa? Sama dengan kita kumpul di sini, menginginkan nang landasan Al-Mahdi. Kaweruh-kaweruh yang kita dapat itu adalah senjata kita besok. Tidak muncul di permukaan. Sama dengan investasimu. Investasi tanah adalah senjata masa depanmu kelak saat kowe bangkrut, kowe jual tanah, maka apa yang terjadi? Kaweruhmu koyo emang kaweruh biasa, tetapi suatu senjata kelak saat Anda akan disegani dengan kaweruhmu ini. Bisa. Anda akan mempunyai jabatan setelah kematian ini bisa. Karena kaweruhmu. Sama dengan sampean itu, nek Anda itu mendapatkan suatu warisan. Warisan macam-macam, ada warisan harta ataupun warisan sifat ataupun warisan ilmu. Warisan kaweruh. Iya. Di sana proses itu sama dengan ini, aku tak cerita sendiri ya. Baik you percaya atau enggak masalah. Bapak saya itu enggak pernah bisa Al-Qur'an itu. Memang itu dasarnya tidak dari pondok. Cuman dia berbudi mulia mengerti. Nah, bisa di sana dijadikan seorang yang mumpuni karena anaknya, Pak. Anaknya sih. Duweni. Sama mungkin kita seorang anak bisa disegani karena bapak kita yang punya karisma. Oh, iki anake iki anake iki. Oh, iki bapak Gus. Sama di sana itu. Jadi kita enggak bisa meluput. Kita ini hanya merapat. Saya bisa berani bicara begini karena apa? Karena Anda semua berpaham tauhid. Kalau nggak berpaham tauhid bingung, mati yo mati wis ngono wis gak ono. Kau pikir kematian itu tidak ada hubungan renteng sambut lanjutan dari ini? Tidak pernah ada sesuatu hal, suatu kejadian dan peristiwa dia muncul tanpa ada sebab. Kita muncul kelak di sana dalam kematian itu karena dengan sebab yang di dunia, Pak. Buah pola pikir di dunia. Ya semua berkah Allah Indonesia bisa menang dari penjajahan. Tetapi ingat, yang tidak masuk akal itu adalah bantuan yang tidak kelihatan. Sama. Kita pun juga ikut perang untuk Indonesia ini. Kalau kita menjadi Al-Ghaib. Yang mana Al-Ghaib dasarnya kita mampu menembus tahun 45 besok. Kita-kita ini. Yang akan turun dengan wabah hebat, dengan buah air bah yang luar biasa ini. Di sini Pak, kaweruh ini hanya sebagai acuan pemahaman dalam mencapai kehidupan. Tetapi di sana Pak, kaweruh ini akan berlandaskan sebagai pusaka ataupun kekuatan kita. Oh, di sana. Sama dengan angan-angan. Kalau kita berangan-angan mempunyai suatu golok dan kita menebas orang dalam suatu angan-angan, tertebas orang itu. Tetapi angan-angan itu tidak bisa menjadikan landasan nyata di sini. Ya, sama dengan kaweruh di sini. Kaweruh ini hanya untuk pemahaman. Kenapa you ikut memiliki kaweruh ini? Tetapi di sana suatu senjata yang hebat. Yang mana di sana you akan menjadi raja dan kaya raya, meskipun raja kecil-kecil yang akan landasannya akan tunduk kepada Al-Mahdi. Nah, Al-Mahdi orang yang mempunyai jiwa tauhid sudah. Ini cukup gamblang. Cuman maaf dasarannya saya belum berani menyampaikan dari Al-Quran. Mungkin durung wayahe. Ada dasarannya di dalam Al-Quran itu. Nanti kalau Anda mencuplik dasaran dalam Al-Quran, akan Anda merontokkan seluruh sendi-sendi syariat. Karena kita manusia yang masih berbadan syariat, maka sekarang kalau dalam suatu kematian adalah kita yang berbadan rohani, berbadan tauhid. Sekarang kita ini belajar sosok tentang kaweruh kematian, Pak, yang sebetulnya
Syariat berbadan jasad. Tauhid berbadan rohani. Yang mana tauhid nanti ini akan dimanfaatkan saat kematian kita. Makanya sudut pandang pemikiran kita tidak ditemukan di dalam ranah dunia. Bingung, meskipun orang kalau yang mendengarkan dia membenarkan itu. Dia mendengarkan tauhid ini, pasti Anda membenarkan. Karena Anda akan terasa bahwasanya di alam sana itu yang akan terjadi. Anda tidak percaya, tidak masalah. Lumrah, karena apa? Yes, karena kita berbadan jasmani, jasad. Tapi ingat, walau ana mafil arti min jajarati akhlak wa baru ya mutu min ba'di sabatun uniru nafidat kalimatullah. Tak akan mampu menulis kalimat Allah meski hutan-hutan dijadikan pena, segoro lautan dijadikan tinta. Ditambah sabatun ketujuh itu pula nafidat kalimatullah, tidak akan mampu menulis kalam Allah. Berarti apa? Masih triliunan perkara yang belum kita ketahui, terutama di alam sana. Kita tak akan mampu dengan diberikan usia 80 tahun batasannya untuk bisa mengetahui eksistensi Allah tanpa menggunakan otak rohani, latifah. Kalau otak yang disebut jasad dia ini terbatas, Pak. Kemampuannya hanya 8%. Yang 92% kemampuan alam bawah sadar yang mampu mendeteksi seluruh alam. Termasuk ini sebagian kecil dari yang saya utarakan. Bahwa besok kalau mati, sisi rohani Anda itu cuma ada di dua tempat. Rijalul Ghaib golongan negatif dan Rijalul Ghaib golongan positif. Mereka akan jadi laskar-laskar Dajjal atau laskar-laskar Al-Mahdi untuk Al-Mahama Al-Kubro, perang akhir zaman, wujud penyatuan benturan. Sama orang kalau ingin mengetahui sifat ketuhanan, dia harus dibenturkan dengan dua keadaan. Keadaan jisim dan keadaan jasad dia. Makanya harus mengetahui jisim awal, jisim latif, dan jisim lainnya. Semua mengarah kepada suatu pemahaman untuk supaya sadar secara spiritualitas. Bukan ritualitas. Yang kau lakukan ini, sholat, semuanya adalah sisi ritualitas, bukan sisi spiritualitas. Kekuatan rohani. Jikalau ditimbang dalam sisi ini lebih banyak dia spiritualitas, maka sudah jelas 1 banding berapa. Kelak kalau kau dibukakan alam yang negatif positron dengan neutron, lebih banyak yang negatif, Pak, yang ada di sana. Hingga perbandingan kita 1 banding 1.000.000 mungkin. 1 orang kita. Tapi jelaslah ini bagian dari yang ditakdirkan. Skenario. You di sini dibenturkan dengan banyak hutang. Hanya untuk meneliti kualitas jiwamu. Mana di saat kau putus asa dan lebih dominan kepada dunia, mana di saat kau tegar lebih dominan. Maka siapa yang memilih surganya Dajjal, maka sesungguhnya itu nerakanya Allah. Siapa yang memilih nerakanya Dajjal, sesungguhnya itu surganya Allah. Karena siapa yang memilih itu keduanya itu, pasti akan memilih dia di antara itu. Dari itu sudah ada sejak burung itu ditiupkan. Iya. Berkata, dan sedikit mereka yang bersyukur. Sebagian besar orang dahulu, sebagian kecil orang kemudian. Perbandingan al-ghaib antara Anda dengan yang ghaib, yang bertauhid, 1 mungkin banding ribuan. Fakot habal man hamaladulman. Dengan pedang Allah kita mampu membabat semua. Pedang apa itu? Nah, Muhammad Al-Fatih juga menggunakan pembebas Turki.
pedang salib juga digunakan. Pedang yang digunakan mustahil dia perang dalam suatu perang itu tanpa bisa menang, melawan kafir semuanya itu pasukan Dajjal. Ya, perang Badar pun 300 orang